Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadunta. Kali ini saya berada di Denpasar, Bali untuk mengikuti Munas ke-10 Satuan Perawat Nasional Indonesia tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 2021. Nah, bagaimana keseruannya? Siapakah yang terpilih menjadi Ketua Umum PPNI periode 2021-2026? Jangan kemana-mana, ikuti saya. Hai teman-teman sekalian, saat ini saya berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan coba lihat teman-teman yang lain. Nah, kami akan bersiap-siap untuk menuju Denpasar, Bali untuk mengikuti Munas 10 PPNI Satuan Perawat Nasional Indonesia. Ikuti kami ya. Ini sekamarku saya. Mantap. Ya, bantai yang baik. Maros keren. Baru siap. Paskok hebat. Bilang Pak nama kabupatennya. Hah? Pare-pare yes. Pare-pare yes. Bapak. Jadi foto siap. Mantap, jadi ponto. Ini dari mana Pak? Pare-pare sama dengan penjahit. Oh saya kira dari Karangasem ini. Bone beradab. Bone beradab. Wajok mantap. Pangkat hebat. Ada Irta Kak? Irta. Pare-pare yes. Goa. Koreo. Goa. Indra. Dari Sidrap, dari Sidrap, mantap. Oke, Siap. mantap. Sukses kamu Nas. Toraja Utara. Raja Utara. Yang mana Toraja Utara? Tanah Toraja. Ya, utusan dari DPW dan DPD Sulawesi Selatan ini sudah berada di ruang tunggu Gate 2 Bandara Sultan Hasanuddin. Ya, insya Allah Hari Fadilah 2 kali lebih baik. Oke. Dan Edi Nur tetap di legislatif. Oke. Yang kencang. Oke, mantap.
arahan berikutnya dari awak kabin kami. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in accordance with the government recommendation regarding physical distancing, we suggest you to maintain a safe distance with other passengers during disembark from this aircraft. Passenger on seat number 1 until 5, when the door already open, you are kindly welcome to stand up and disembark first through forward entry door. And for the other passengers, please remain seated until our further instruction. Thank you. Sudah boleh. Jadi kalau kita bicara soal presentasi 15 dan lain sebagainya, sesungguhnya ketua-ketua DPW yang telah merawat demokrasi mulai dari BPK, DPP, DPW telah menyatakan sikap bahwa sesungguhnya 100% kita sudah menyatakan untuk satu calon, yaitu Bapak Hari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sehingga kita sudah tidak bisa berdebat. Kita sudah harus mengambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terakhir ya. Mau nanya Pak, ada ID-nya? Informator saya kira tanpa pengurangan semangat untuk konsentrasi, tetap harus mengacu pada prinsip yang kita sudah sepakati bersama sebagai salah satu keputusan tertinggi Munas. Jadi semangat untuk konsolidasi tidak kemudian harus menggugurkan apa yang kita putuskan, karena di situ ada ruang yang bisa menjadi celah untuk memasukkan rekonsiliasi. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa di tata tertib kita ada proporsi 2 DPP, maka serahkan pada DPP untuk 2 nama. Kemudian tuan rumah kan jelas sekali. Kemudian ketua umum dan perwakilan provinsi. Nah, perwakilan provinsi inilah barangkali yang bisa menjadi ruang-ruang untuk masukkan kesepakatan rekonsiliasi dan tidak mengkhianati tata tertib yang kita sudah putuskan di Munas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Karena terkait dengan itu dan barangkali harus hati-hati dan kadang-kadang tidak berani. Jadi mohon maaf lagi kami pimpinan tiga menegakkan kesepakatan yang kemarin dan secara tadi cukup untuk disampaikan dan untuk kami bacakan. Kalau sudah ada formatnya kami akan bacakan. Nah, banyak akan kesempatan kembali dan kalau sudah dipilih kita ketok palu. Pak Ketum ada perhatian untuk oke, kami skor 5 menit ya. Baik. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Mas Edi kecuali. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Pak Edi. Terima kasih.
Atas izin Pak Ketua Umum, saya melanjutkan agenda sidang-sidang pleno pada hari ini. Tugas PP menghantarkan sampai dengan pengesahan tata tertib. Tadi sudah kita setujui, namun kita semua sudah memegang draft rancangan tata tertib, sudah ada di dalam buku ini. Mana? Ya, walaupun tadi sudah diletakkan ya, jadwal, oke sorry, jadwal belum ya. Karena walaupun tadi sudah disetujui mekanisme musyawarah mufakat dan sudah menghasilkan mufakat, namun mekanisme masih harus kita lalui walaupun nanti ada penyempurnaan. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita di halaman 7 tadi masih di jadwal. 7 poin B, kegiatan luring. Kita sudah memasuki di sidang pleno 1 pembahasan jadwal dan tata tertib. Selanjutnya kita setelah sidang tata tertib kita memasuki pleno kedua, pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang. Kalau sekarang pukul 9.30 kemudian selesai nanti tata tertib 10.00, berarti untuk pemilihan pimpinan sidang kita alokasikan waktu kurang lebih 15 menit. Saya Ketua DPD Kabupaten Mimika, nama saya Samuel. Saya hadir di sini bersama saya punya beberapa pengurus dan kami ingin belajar dari musyawarah nasional ini. Yang saya mau sampaikan, kalau di jadwal itu ditulis demikian, jadi ini bukan bahan baku atau bukan bahan jadi, tapi bahan dasar yang sebagai yang akan kita bahas bersama, sehingga melihat kondisi waktu artinya tidak ada masalah dengan jadwal saat ini. Kemudian selanjutnya sidang pleno 3, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPD periode 2015-2020 dilanjutkan dengan pandangan umum. Di sini dialokasikan waktu kurang lebih 1 jam kalau jadwal yang lama, tinggal kita menyesuaikan waktunya saja. Selanjutnya kita akan istirahat 13.15 menit, jam 13.00 untuk melaksanakan sidang pleno 4 dengan agenda sidang pembentukan komisi dan sidang-sidang komisi. Ini dialokasikan waktu 13 sampai 15, 2 jam. karena kita sepakat bahwa pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah mufakat, dan saya yakini mudah-mudahan itu aklamasi. Jadi sidang pleno ke-6 ini kita usul saya dipindahkan ke sidang pleno ke-4. Terima kasih. Terima kasih Pak Murad, selaku Ketua DPW PPN Provinsi Bali. Ada yang lain? Saya ambil sisi kanan dulu, kalau tadi sisi kiri. Silakan, sebutkan nama dan dari mana. Wabarakatuh. Saya Laudon Listiawan, Sekretaris DPW PPNI Nusa Tenggara Barat. Saya tidak setuju dengan yang disampaikan oleh DPW PPNI Bali bahwa ini adalah suatu mekanisme persidangan yang memang sudah diatur semuanya di dalam ADRT. Ketika nanti kita akan ganti bahwa pemilihan itu sidang pleno 6 maju, maka ini mungkin akan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan ADRT. Jadi sidang pleno 4 ini maksudnya adalah sudah dibahas ADRT, sudah dibahas program kerja, sehingga ini nanti ketika disampaikan oleh para pimpinan komisi baru akan dilihat oleh bakal calon ini, sehingga itu dasarnya untuk bagaimana dia akan emban amanah daripada hasil sidang komisi yang kemudian dipelihara nanti. Jadi kita tetapkan saja dia sesuai dengan rincian atau aturan daripada susunan sidang pleno ini. Tinggal yang itu disampaikan ketika sudah ada rekonsiliasi, tinggal rekonsiliasi itu kita lembagakan di dalam mekanisme pemilihan ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyuarakan Jawa Barat. Sesuai dengan aturan yang ada, tata tertib memang harus disahkan.
Melihat kondisi hari ini, saya menghargai kerja tugas berat panitia OC maupun SC. Yang kedua, kita menghargai rumah. Yang ketiga, kita menghargai tim Satgas di Bali. Sidang-sidang komisi tidak mungkin dalam 1-2 jam akan terurai program-program 5 tahun ke depan. Mungkin. Saya usul 1 jam, setelah itu bikin ad hoc untuk membahas khusus program kerja 5 tahun ke depan selama 14 hari. Usul dari Jawa Barat. Mudah-mudahan ini semua kita akan terjadi satu konstelasi yang baik. Program kerja yang nyata. Bagaimana dengan pemerintah dan sebagainya, stakeholder dan sebagainya. Ini kita perlu waktu, pemikiran dan sebagainya. Tidak ada yang 2 jam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Izin saya tanggapi dulu. Boleh satu lagi deh, ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang dan rekan-rekan semua. Mulai sekali dari DPD BPD Luhut Timur Sosial. Ini terkait dengan jadwal sidang. Kita pada saat registrasi tadi kita sekitar 1,5 jam. Sehingga mungkin kami menghargai dari teman-teman panitia juga Satgas COVID, tapi perlu dipikirkan strategi kita ketika nanti break kemudian akan masuk. Jangan sampai habis waktu di depan sana. Atas usulan Pak Ngurah dan disetujui, berarti kita menaikkan sidang pleno 6 ke pleno 4. Setuju? Yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan, Ketua Umum PPNI periode 2010 dan Bu Profesor Yani dan juga Ibu Dewi, mohon maaf kami sudah melaksanakan dahulu, dan acara kita akan lanjutkan dengan pleno berikutnya, yaitu pembahasan dan pengesahan tata tertib. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno pembahasan tata tertib Musyawarah Nasional ke-10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dengan ini saya nyatakan dibuka. Rekan-rekan sekalian, bahwa draft tata tertib sudah ada di buku yang sudah saudara pegang di halaman 11. Mohon dibaca. Nanti akan kita bahas secara keseluruhan. Sebelumnya saya tanyakan apakah teknis pembahasan kita bahas berdasarkan bab per bab atau pasal per pasal. Bab per bab. Setuju? Ya. Bab 1, ketentuan umum pasal 1. Silakan dibaca. Setuju? Utusan kabupaten kota masing-masing 3 orang. Untuk utusan DPW provinsi juga 3 orang. Saya pertanyakan di sini, apakah komisariat itu besok bisa memilih digunakan Munas ke-10 ini menggunakan anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil Munas 9 di Sumatera Selatan. Jadi itu yang berlaku, sehingga apabila nanti ada aspirasi untuk melakukan perubahan revisi, kita lakukan di Komisi ADART. Setuju? Terima kasih pimpinan sidang. Tadi yang Mubarak bilang itu karena kita harus tingkatkan semangat rekonsiliasi. Artinya apa? Kita susun untuk ke depan ADART bahwa di dalam penentuan ketua-ketua umum harus berada di ibu kota. Kenapa di ibu kota? Karena segala sesuatu yang ada di urusan dengan kementerian itu dipusatkan. Jadi memudahkan kita nego dan lain-lain. yang mengajukan calon adalah pengurus DPW. Sehingga kami 34 DPW sudah menunjuk juru bicara kami. Mohon kiranya pimpinan sidang mengakomodir permintaan kami untuk juru bicara menyampaikan apa yang menjadi pembicaraan 34 DPW. Terima kasih. Terima kasih Pak Herianto. Selanjutnya saya tanyakan kepada peserta Munas, apakah usulan yang disampaikan oleh Pak Herianto dapat disetujui? Terima kasih kepada juru bicara. Kami persilakan. Ya, Ketua DPW PPNI Papua didampingi dari Aceh.
Terima kasih pimpinan sidang. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga Om Swastiastu. Mantap. Perkenalkan, saya Abdurrahman, Ketua DPW dari Provinsi paling Barat Indonesia. Dan di samping saya, Kakak Isa dari paling ujung timur, Papua. Kami akan menyampaikan calon Ketua Umum DPP PPNI periode 2021-2026 adalah Tunggu dulu, Pak Cik, kau sudah dengar? Hah? Ternyata orang dari Papua itu dia pindah ke Aceh. Ya, jadi orang bisa kah? Aduh, orang bisa. Sekali lagi, orang bisa. Orang bisa. Baik, ada beberapa calon yang akan sebutkan pada kesempatan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Cik, tunggu dulu. Saya baca sudah ya. Oke. Oh, ternyata kau paling lama sampai. Pak Cik, pinjam kacamata ke? Jangan sampai saya salah baca. Aduh, ini gara-gara kacamata ini. Oke, tidak apa-apa ya. Inilah. Sampai tarik nafas sedikit dulu. Inilah kesepakatan Ketua DPW PPNI pasang telinga ke sini. Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini 34 DPW PPNI se-Indonesia kami tunggu. Tarik nafas. Kami mendukung Dr. Harif Fadila, Magister Keperawatan, Magister Hukum sebagai Ketua Umum DPP PPNI periode tahun 2021-2026. Saya dan Anda PPNI. PPNI. Lanjut. Terima kasih. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus. I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. Terima kasih juru bicara dari mewakili DPW Indonesia, Kakak Isa dan Abdurrahman. Selanjutnya, berdasarkan pasal 19 ayat 10, Ketua Umum terpilih adalah peraih suara terbanyak dan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Dan di pasal 4 dinyatakan, apabila hanya ada seorang bakal calon yang memenuhi syarat dukungan, maka dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi. Apakah surat dukungan yang disampaikan oleh juru bicara tersebut dapat menjadi dasar untuk kita tetapkan secara aklamasi? Setuju? Terima kasih. Selanjutnya kembali pada
bab 9 tentang persyaratan dan tata cara pemilihan, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Dr. Harif Fadilah adalah ketua umum yang saat ini demisioner, sehingga secara tidak langsung sudah memenuhi semua persyaratan. Oleh karenanya kita tidak lagi melakukan pengecekan persyaratan. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan rancangan surat keputusan yang akan dibacakan oleh sekretaris. Keputusan Musyawarah Nasional 10 nomor 05/Munas/10/PPNI/2021 tentang penetapan dan pengesahan Ketua Umum PPNI periode 2021-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional ke-10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan masukan dan saran peserta Munas 10 dalam sidang pleno keempat tentang pemilihan dan pengesahan Ketua Umum PPNI periode 2021-2026, memutuskan menetapkan penetapan dan pengesahan Ketua Umum PPNI periode 2021-2026. Pertama, menetapkan dan mengesahkan bahwa Saudara Dr. Harif Fadilah, SKP SH MH, sebagai Ketua Umum PPNI periode 2021-2026. Kedua, memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PPNI periode 2021-2026 untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan melantik personel pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat periode 2021-2026. Ketiga, memberikan kewenangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPNI hasil Munas ke-10 di Denpasar, Bali untuk mengelola organisasi. Keempat, Ketua Umum berkewajiban memelihara dan menjaga serta melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPNI hasil Munas ke-10 PPNI di Denpasar, Bali. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Keenam, apabila terdapat kekeliruan dan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Munas 10 PPNI. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2021, Musyawarah Nasional 10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia, pimpinan Munas 10 PPNI, Ketua merangkap anggota Dedi Afrizal, Wakil Ketua merangkap anggota Igusti Ngurah Sukadharma, Sekretaris merangkap anggota Tri Prabowo, anggota Oman Faturrahman, anggota Zuhad. Terima kasih Pak Tri Prabowo selaku sekretaris yang telah membacakan rancangan surat keputusan. Selanjutnya saya tanyakan kepada peserta Munas atau utusan, apakah rancangan surat keputusan tentang penetapan dan pengesahan Ketua Umum PPNI periode 2021-2026 dapat disetujui? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, masih dalam rangkaian sidang pleno 4 bahwa setelah ditetapkan Ketua Umum terpilih maka akan dilakukan pelantikan Ketua Umum. Oleh karenanya kami skor untuk panitia menyiapkan melakukan persiapan selama 10 menit. Sidang kami skor. Bapak Ketua Umum periode tahun 2021-2026 dipersilahkan menempati tempat pelantikan yang telah disediakan. Pada hari ini, tanggal 22 bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Hotel Grand Ina Bali Beach, Bali, saya, Dedi Afrizal, pimpinan Musyawarah Nasional ke-10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia, melantik Saudara Dr. Harif Fadilah, SKP SH MH,
sebagai Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia periode 2021-2026 sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional ke-10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia nomor 05/Munas 10/PPNI/21 memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, saya persilakan saudara untuk mengucapkan janji bahwa saya akan menjalankan tugas selalu mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dan kebijakan PPNI secara sungguh-sungguh. Bahwa saya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas. Bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi perawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan kekuatan serta ridhonya. Amin. Kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan untuk kembali duduk. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebagaimana yang telah kita saksikan, telah dilakukan pelantikan Ketua Umum DPP PPNI periode 2021-2026. Mengucapkan selamat dan selamat bekerja. Selanjutnya, sidang kami lanjutkan, yaitu sidang pleno 5, pembentukan atau pembagian komisi. Bapak Ibu, kita memasuki pleno kelima dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno 5, pembentukan atau pembagian komisi dengan ini dinyatakan dibuka. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah dilakukan pembagian melalui sistem untuk pembahasan komisi-komisi, di mana ada 3 komisi, semua akan terbagi peserta. Yang satu adalah komisi A, akan membahas terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Komisi B membahas program kerja terkait dengan bidang organisasi, hukum, MKEK, Infocom, dan Plat. Yang ketiga, komisi C, program kerja
membahas terkait dengan bidang pelayanan kesejahteraan, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan penelitian. Apakah susunan peserta yang dibagi dalam 3 komisi tersebut dapat disetujui? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional 10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan masukan dan saran peserta Munas dalam sidang pleno ke-5 yang membahas pembentukan Komisi Munas ke-10 PPNI, memutapkan pembentukan Komisi Munas ke-10 PPNI. Apakah rancangan surat keputusan tentang pembentukan Komisi Munas ke-10 PPNI dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan selamat bekerja untuk semua peserta yang sudah dibagi sebagai komisi-komisi, dan kita kembali ke ruangan ini jam 19.30 dalam acara penyampaian laporan komisi-komisi. Dan rapat kami skor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ADRT kata himpunan saya rasa memang perlu tidak ada. Jadi karena memang jangan sampai nanti ada organisasi di balik organisasi. Himpunan di tingkat wilayah, di tingkat wilayah ini bertanggung jawab terhadap itu, juga harus melapor ke DPD PPNI Kota kalau mengadakan kegiatan. Mungkin kita ya, terima kasih. Assalamualaikum. Menjadi PPS, kemudian Dewan Wilayah, kemudian PPS, kemudian kita 30%. Menjadi dan semuanya juara. Dan yang terlebih adalah kurang setahun dalam Terima kasih juru bicara Komisi A sudah membahas terkait aktivitas lalu dilakukan. Apakah masih ada yang mau ikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan tempat. Nama saya Irfarudin dari BPLN Arab Saudi. Saya ingin mengusulkan Pak di hal iuran tadi Pak. Kalau bisa
disamakan saja Pak, untuk keanggotaan baru 100.000, tetapi untuk iurannya kita nggak apa-apa dinaikkan 350.000. Ya, sabar, dengarkan dulu. Ini khusus DPLN, jangan dulu. Ini khusus DPLN, Dewan apa yang di DPLN ini tidak hanya mereka yang bekerja. Jadi ketika mereka memandang mendingan saya daftar di Indonesia saja. Nah, permasalahannya ketika mereka sudah berada di sana, kita kan harus apa masalahnya, bukan keringanannya saja. Tadi kami sudah berdiskusi dengan teman-teman di DPLN, tidak apa-apa iuran dinaikkan, asal pendaftaran baru untuk iuran agar dalam kegiatan organisasi bisa lebih baik, nanti ini memberikan baik regulasi departemen lain, hukum dan sebagainya. Teman-teman agar mampu dan memberikan. Ya, oke, bilang Bengkulu ya. Ya, terima kasih Pak Pres, teman-teman, insya Allah. Ya, saya kemarin juga melihat di rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga ada yang membahas terkait kondisi-kondisi tertentu, ya. Oleh karenanya jangan kita kaku. Kita masih 5 tahun itu belum tahu apa yang akan terjadi. Besok aja belum diciptakan, kan? Jadi berilah ruang DPP yang mau juga memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan. Silakan usulan-usulan pun kami tampung. Pada Rakernas mungkin tahun depan setelah rumusan-rumusan hasil Munas ini selesai, ADR selesai, kita ada pembahasan lagi, kita bicarakan lagi bersama-sama. Silakan Pak Edi. Yang saya hormati dan seluruh peserta, saya setuju Pak Isang. Jadi kali waktu ya kita ke Papua lah, dengan Papua ya. Terima kasih. Jadi kami paham bahwa Papua juga baru saja menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional. Mudah-mudahan infrastruktur dan sarana prasarana semuanya tersedia. Namun kita perlu juga melihat artinya kesiapan jarak tempuh dengan lokasi, cakupan gedung. Sebenarnya itu jadi pertimbangan. Kita kan berkaca pengalaman, bukan kita menganggap di sini tidak bagus, tapi bagaimana ke depan kita bisa meminimalisir hal-hal kendala-kendala. Ya. Jadi kalau tadi ada usulan, kira-kira menguatkan, sah saja silakan. Namun kita perlu tetapkan, apakah ini usulan ini berupa nominasi ini akan kita bicarakan kembali dan tetapkan di forum Rakernas yang akan datang. Apabila disetujui, maka kita akan melanjutkan pada sesi yang lain. Sudah naik duluan, silakan. Iya, tapi kan tidak 1 kali 24 jam. Masa mau biar BAB juga itu dekat. Baik, terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang diizinkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berbicara di sini karena mic yang di bawah kejauhan. Mohon izin dalam rangka pemilihan tempat untuk Munas 5 tahun ke depan. Rasa-rasanya NTB lebih cocok karena ada kesatuan visi dan misi. NTB saat ini terpilih sebagai 2 desa wisata dunia pertama. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan WSBK, World Superbike. Valentino Rossi saja datang ke Lombok. Marc Marquez datang ke Lombok. Tetapi saya tidak membawa perawat untuk menjadi motorbike gitu, tidak. Tetapi kita bermunas di sana. Paling tidak teman-teman dari seluruh Indonesia pernah mencoba sirkuit Superbike dunia. Dan penghargaan untuk Profesor Galang Asmara. Rumah beliau ada di wisata Superbike tersebut. Ini.
Dan penyelenggaraan internasional sudah diselenggarakan di Lombok, NTB. Kalau bahasa sumutnya horas bah, habis beras makan gabah. Kalau di Lombok, NTB, habis Lombok makan cabai. Kami mengajak teman-teman semua, kami NTB siap untuk menyelenggarakan Munas ke-11 di Lombok. Sudah menjadi menu bersama rasanya di setiap Munas itu pasti ada jalan-jalannya. Wisatanya pasti. Dan Lombok, NTB khususnya tidak diragukan lagi untuk ini. Kelasnya adalah kelas dunia, bukan kelas ecek-ecek. Jadi kepada kesempatan ini, terima kasih sekali lagi kalau teman-teman semua mempercayakan Munas selanjutnya adalah di Lombok, NTB. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon sabar. Di sini ada 5 nominasi. Jadi saya sih berpikirnya bagaimana 5 ini nanti bisa ditampilkan pada saat rakernas, situasi kondisinya, penunjang-penunjangnya sehingga bisa kita tetapkan di rakernas. Kalau menurut saya sih. Silakan Prof. Galang. Terima kasih Pak Ketua. Menarik yang akan mengenai lokasi dan juga beberapa kesepakatan yang pernah kita buat. Kalau sudah Indonesia Barat, kemudian Tengah, dan Timur, saya kira itu juga harus menjadi konvensi kita. Nah, kemudian saya menyambung apa yang disampaikan Pak Wuryanto. Pada hari ini kita harus menetapkan mana itu Munas akan berlangsung. Jangan ditetapkan di Munas, di Rakernas, karena itu adalah amanat anggaran dasar. Perkara nanti kemudian berubah itu lain soal, dan itu yang dibicarakan di Munas, di Rakernas. Jadi sekarang tetapkan 3 nominasi misalkan, kalau memang kita sepakat di Indonesia Timur Stadion Konvensi itu, tetapkan 3 di situ, kemudian nanti akan berubah di antara 3. Nah, kalau itu tidak memungkinkan juga, maka Rakernas saya akan menentukan nanti. Saya kira begitu. Jangan tidak menetapkan. Kalau tidak menetapkan hari ini berarti kita tidak sah dalam musyawarah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Galang. Izin Pak Dedi. Ya, setelah Sumsel, Sumut. Kita dengan Mik, Bang. Terima kasih. Sebagai penghargaan untuk Bapak Umum Hari Padilah, kami mohon kepada Pak Ketum untuk dapat memberikan masukan dan pendapat untuk sebelum ini dilakukan langkah selanjutnya untuk tuan rumah di Munas berikutnya. Sebagai penghargaan untuk Pak Ketum yang hari kemarin sudah terpilih menjadi Ketua Umum. Terima kasih, Pak. Terima kasih ke Masuk dulu, baru nanti. Izin pimpinan sidang serta Bapak Ibu para utusan Musyawarah Nasional 10 hari ini. Saya setuju dengan usulan Prof. Nursalam, setuju dengan Prof. Galang, setuju juga dengan Pak Edi. Ini semangat rekonsiliasi juga agar kita kembali merajut kebersamaan. Untuk nominasi, 3 nominasi itu saya setuju. Kalau saya mengusulkan untuk di Jawa Tengah nominasi pertama, nominasi kedua di Sumatera Utara, karena kami sangat siap mengadakan event internasional di Sumatera Utara dengan berbagai fasilitas yang ada dan sudah terkenal dengan Monaco-nya Indonesia. Jadi nominasi ketiga baru saya berharap dari Papua. Halo kakak, setuju nominasi 3? Nah, jadi itu usulan saya, Pak Pimpinan Sidang. Setuju dengan 3 nominasi, tapi saya nominasi pertama saya usulkan Jawa Tengah, nominasi kedua Sumatera Utara, nominasi ketiga di Papua. Mudah-mudahan nanti bisa dirapatkan selanjutnya untuk memutuskan siapa yang akan tuan rumah. Terima kasih. Iya, sepertinya Lampung Pak Heri. Iya, silakan jangan ragu-ragu kakak. Mumpung belum ditutup acara Munas. Jatuh kepada Jawa. Ada Sulawesi, ada Sumatera, mana itu? Iya, kita ke Bengkulu Bapak Ibu. Ya? Kita ke Bengkulu. Ya sudah. Kita memang putuskan, mari kita menghargai Pak Ketua Umum. Begitu. Iya, menghargai dan menghormati Ketua Umum. Untuk akhir periode, kita rame-rame ke Bengkulu. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih pimpinan sidang. Timur mengusulkan Bengkulu. Nah, karena Timur sendiri sudah mengusulkan dari 3 tadi, berarti melemparkan ke Bengkulu yang 21-2026 yang meliputi penilaian dukungan fasilitas, infrastruktur, dan pemangku kepentingan pada wilayah setempat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Kelima, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Munas 10 PPNI.
ditetapkan di Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2021, Musyawarah Nasional 10 PPNI, pimpinan Munas 10 PPNI, Ketua merangkap anggota Titi Afrizal, Wakil Ketua merangkap anggota Igusti Ngurah Sukadarma, Sekretaris merangkap anggota Tri Prabowo, anggota Oman Fatur Rahman, anggota Zuhad. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekretaris. Selanjutnya saya tanyakan kepada peserta dan utusan Munas. Apakah rancangan keputusan tentang penetapan tuan rumah musyawarah 11 Persatuan Perawat Nasional Indonesia dapat disetujui? Terima kasih. Dengan telah disahkannya keputusan tentang penetapan rumah, maka kami akan mengakhiri tugas kami sebagai pimpinan. Sebenarnya nggak mau kita juga mengakhiri, pegang palunya. Ya, selanjutnya kami selaku pimpinan sidang, saya Dedi Afrizal, kemudian Bapak Ngurah Sukadarma, Bapak Juhat, Bapak Tri Prabowo, dan Pak Oman Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya seandainya pada saat kami menyelenggarakan tugas ini terdapat banyak hal kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih baik, PPNI semakin kuat, semakin solid, dan semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sidang berakhir. Pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sebagai rangkaian acara terakhir, akan diberikan sambutan penutup dari Bapak Ketua Umum terpilih Dewan Pengurus Pusat PPNI, Bapak Dr. Harif Fadilah SKP SH MH. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari yang berbahagia ini, tentu rasa syukur senantiasa melingkupi kita karena serangkaian kegiatan musyawarah nasional kita dapat selesaikan dengan lancar. Dan bahkan ada model-model yang kita coba terapkan di dalam pelaksanaan Munas ini. Yang saya hormati tentu saja para peserta musyawarah nasional yang terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah PPNI seluruh Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Ikatan dan Himpunan pusat maupun provinsi pusat yang hadir ya, kemudian kolegium dan pengurus DPP PPNI periode 2015-2020 yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Dan hadirin yang berbahagia, ini yang paling penting bagi kita semua. Keluar dari ruangan ini, kita masih tetap namanya Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
Saya kira itu mimpi kita, ya. Saya dari periode yang lalu, apapun akan saya lakukan, saya perjuangkan demi kehormatan organisasi ini. Walaupun tidak enak, ya kan? Dalam agama saya mengatakan, kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang pahit, ya, katakanlah yang benar sekalipun pahit, gitu. Ya, jadi saya mencoba ingin bukan mencari, mengimplementasikan satu proses kebenaran yang lain dalam proses musyawarah nasional. Oleh karena itu, saya kira kita ke depan memang harus mulai berubah, ya, mulai berubah. Saya sepakat dengan Pak Edi itu, yuk kita nggak ngomong menang, nggak ngomong kalah, gitu kan? Betul ya? Tapi kita juga harus menghargai perasaan-perasaan teman-teman ini. Yuk kita pupuk sama-sama, saling menghibur, ya, saling juga membesarkan. Ini yang saya ingin coba terapkan. Dan saya mohon maaf pada teman-teman DPW pendukung saya yang telah menurunkan tensi, ya kan, dengan semangat juang yang tinggi. Tapi kalian adalah pahlawan persatuan dalam PPNI ini, ya. Kapan di kampung sendiri nih, di kota kelahiran saya, kelahiran orang tua saya, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi apresiasi teman-teman semua untuk saya pada periode kedua ini. Karena tidak mungkin ada periode ketiga untuk meninggalkan sebuah kenangan yang manis bagi kita semua. Saya tutup, ya, acara Musyawarah Nasional ke-10 PPNI di Provinsi Bali. Baik, secara resmi saya tutup acara Musyawarah Nasional ke-10 di Bali dengan memukul gong 5 kali NKRI Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim.